Kerajaan Tulang Bawang, sebuah kerajaan kuno di Nusantara, telah lama menjadi misteri dalam catatan sejarah. Sedikit yang kita ketahui tentang keberadaannya karena sumber sejarahnya yang terbatas. Satu-satunya jejak tertulis yang menjadi pegangan para sejarawan adalah catatan seorang biksu China bernama Yi Xing, yang menjelajahi Nusantara pada abad ke-7. Lokasi kerajaan Tulang Bawang diperkirakan terletak di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Namun, ibu kotanya masih menjadi misteri hingga saat ini. Dr. J.W. Narding, seorang ahli sejarah, menyatakan dugaannya bahwa pusat pemerintahan kerajaan ini mungkin terletak di Hulu Wei Tulang Bawang, sekitar 20 km dari pusat kota Menggala. Tidak hanya lokasinya yang misterius, tetapi juga asal-usul dan pendiri kerajaan Tulang Bawang masih diselimuti oleh kabut sejarah. Dari kitab Liu Sungsu, yang mengisahkan kekaisaran China pada akhir abad ke-5 Masehi, terdapat indikasi bahwa Tulang Bawang telah menjalin hubungan dengan kekaisaran China pada saat itu. Namun, puncak kejayaannya diduga terjadi pada abad ke-7. Tulang Bawang akhirnya menyerah pada dominasi kerajaan Sriwijaya, yang kemudian tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Para sejarawan menduga bahwa penaklukan ini terjadi sekitar tahun 686 Masehi, sebelum Sriwijaya melakukan ekspansi wilayahnya hingga ke Pulau Jawa. Prasasti Palas Pasemah menjadi salah satu sumber sejarah yang mengungkapkan bahwa setelah jatuh ke tangan Sriwijaya, Lampung digunakan sebagai tempat persiapan perang untuk menghadapi kerajaan-kerajaan di Jawa. Meskipun lokasi pasti kerajaan Tulang Bawang masih menjadi tanda tanya, ada beberapa sumber sejarah yang menguatkan eksistensinya pada abad ke-7 dan hubungannya dengan Sriwijaya. Abad ke-7 Masehi adalah masa keemasan bagi banyak kerajaan di Nusantara, dan salah satunya adalah kerajaan Tulang Bawang. Meskipun saat ini cenderung terlupakan dalam sejarah, kerajaan Tulang Bawang memiliki peran penting dalam perjalanan waktu. Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usulnya, tetapi diperkirakan bahwa kerajaan Tulang Bawang berdiri sebelum kerajaan Sriwijaya, yang kemudian tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Namun, akhirnya, kerajaan Tulang Bawang harus menyerah kepada dominasi Sriwijaya. Sriwijaya, yang berpusat di Palembang, adalah kerajaan besar di Sumatera pada masa itu. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Kekuatan dan pengaruh Sriwijaya terasa di seluruh Nusantara. Menurut Kuntala, 1981, yang dikutip oleh R.Z. Leirisa dalam Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra, kumpulan makalah diskusi 1995-42, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan kerajaan Tulang Bawang sebelum memperluas wilayahnya ke Jawa pada tahun 686 Leirisa juga mengungkapkan catatan mengenai lokasi kerajaan Tulang Bawang, yang disebut berada di sekitar Sungai Tulang Bawang, yang sekarang merupakan aliran air di kota Menggala. Catatan sejarah dari kitab Taiping Huang Yuchi, yang ditulis antara tahun 976 sampai 983 Masehi, juga memberikan indikasi lokasi kerajaan Tulang Bawang. Kitab tersebut menyatakan bahwa kerajaan ini terletak di pantai tenggara Sumatera, di sebelah selatan Sungai Musi. Menurut Sejarah Daerah Lampung, 1997, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, ada dua lokasi yang diperkirakan sebagai pusat kerajaan Tulang Bawang, yaitu di sekitar Pedada, dekat Muara Wei Tulang Bawang, atau di sekitar Pagar Dewa, yang sekarang termasuk wilayah Lampung Selatan. Selain itu, menurut L.C. Damais, yang dikutip dari buku Sejarah Indonesia, 2014/143, yang disusun oleh Amurwani Dwi dan rekan-rekannya, Tulang Bawang juga disebut dalam Wu Peiqi, petunjuk pelayaran dari Cina. Disebutkan bahwa kerajaan Tulang Bawang terletak di pesisir atau tepi pantai. Damais bahkan menyebut kemungkinan bahwa kerajaan Tulang Bawang berlokasi di tempat yang sekarang dikenal sebagai Umbul Bawang, yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Meskipun kerajaan Tulang Bawang mungkin telah lenyap dari peta sejarah, upaya para sejarawan dan peneliti terus berlanjut untuk mengungkap misteri di balik kerajaan ini. Jejak-jejak ini membuka jendela ke masa lalu yang penuh warna dan penuh teka-teki, mengingatkan kita akan pentingnya memelihara dan memahami sejarah Nusantara yang kaya ini. Keberadaan kerajaan ini dapat ditelusuri hingga abad ke-4 Masehi, ketika peziarah Buddha, Fa Hien, menorehkan catatannya tentang kunjungannya ke kerajaan yang disebutnya Tulang Po Huan di pedalaman Sumatera. Dari catatan Fa Hien,
kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Tulang Bawang telah ada sejak abad ke-4 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 Masehi sebelum Sriwijaya menaklukkannya. Ahli sejarah J.W. Narding memperkirakan bahwa pusat pemerintahan Tulang Bawang terletak di Hulu W Tulang Bawang, sekitar 20 km dari pusat kota Menggala yang kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang. Sejumlah petunjuk tambahan tentang keberadaan kerajaan Tulang Bawang muncul dalam kitab Liu Sungsu yang mengisahkan sejarah kekaisaran Cina di bawah pemerintahan Kaisar Liu Sung pada abad ke-5 Masehi. Kitab ini mencatat bahwa pada tahun 499 M, sebuah kerajaan di wilayah Nusantara bagian barat yang disebut Puhuang atau Pohuang mengirimkan utusan dan barang-barang upeti ke Cina. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Tulang Bawang di Lampung menjalin hubungan dengan Kekaisaran Cina pada akhir abad ke-5 Masehi. Meskipun jejak kerajaan Tulang Bawang telah memudar dalam kabut sejarah, ada beberapa prasasti yang memberikan gambaran tentang masa lalunya. Prasasti Palas Pasemah di Lampung Selatan, misalnya, mengungkapkan bahwa setelah menaklukkan Tulang Bawang, Sriwijaya menggunakan Lampung sebagai basis persiapan perang melawan kerajaan-kerajaan di Jawa, termasuk Tarumanegara di Jawa Barat. Kisah yang sama tercermin dalam prasasti Hara Kuning yang ditemukan di balik bukit, Lampung Utara. Prasasti ini dianggap seumur dengan prasasti Palas Pasemah. Selain itu, prasasti Batu Bedil yang terletak di Batu Bedil Hilir, Kecamatan Pulau Punggung, Kabupaten Lampung Selatan, meskipun rusak, memberikan petunjuk tambahan tentang kerajaan Tulang Bawang. Selain prasasti, ada juga inskripsi yang diukir di sebuah batu yang ditemukan di Desa Hanakau, dekat Desa Bawang di Lampung Barat. Ini adalah sedikit lagi jejak yang membantu kita menggali lebih dalam tentang keberadaan kerajaan Tulang Bawang. Dengan setiap teka-teki yang terungkap, kerajaan Tulang Bawang menghidup kembali dalam ingatan kita, mengingatkan kita akan warisan sejarah yang tak ternilai. Meskipun banyak yang masih menjadi misteri, upaya para peneliti terus mengungkap cerita yang tersembunyi di balik waktu yang berlalu. Menggala, tempat di mana nama-nama besar seperti Minak Sengaji dan Minak Ngegulung Sakti masih dihormati dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menggala memiliki dua tokoh besar yang dianggap sebagai pahlawan dan moyang oleh masyarakat setempat, yaitu Minak Sengaji dan Minak Ngegulung Sakti. Bahkan hingga hari ini, makam keduanya masih bisa diziarahi oleh para peziarah yang datang untuk menghormati dan merayakan warisan sejarah yang mereka tinggalkan. Percaya atau tidak, masyarakat Menggala meyakini bahwa Minak Sengaji dan Minak Ngegulung Sakti adalah nenek moyang mereka. Ini adalah bukti nyata bagaimana legenda dan kisah-kisah masa lalu terus hidup dalam budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Kerajaan Tulang Bawang, yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 623 Masehi, adalah awal dari perjalanan sejarah yang kaya di Menggala. Penguasa pertamanya adalah Mulono Jadi, yang diperkirakan berasal dari daratan Cina. Nama Mulono Jadi memiliki arti yang menarik, yang bermakna asal jadi. Ia juga dikenal sebagai Mulono Aji atau Mulono Haji dalam masyarakat setempat. Masa pemerintahan Minak Pati Pejurit, yang juga dikenal sebagai Minak Kemala Bumi, menandai struktur pertahanan yang baik. Setiap kampung di Menggala dilindungi oleh panglima-panglima yang berdedikasi. Kampung-kampung seperti Dente Teladas, Gedung Meneng, Gunung Tapa, dan Kota Karang memiliki panglima-panglima seperti Panglima Batu Tembus, Minak Rajawali, Minak Pedokou, dan Minak Muli yang menjaga keamanan dan pertahanan. Minak Kemala Bumi, selain menjadi tokoh penting dalam pertahanan, juga dikenal sebagai seorang penyebar agama Islam yang terkemuka di Lampung. Ia adalah keturunan ke-10 dari Tuan Rio Mangkubumi, raja terakhir kerajaan Tulang Bawang yang masih menganut agama Hindu. Sebelum menyebarkan Islam, Minak Kemala Bumi mendalami ajaran agama melalui Prabu Siliwangi di Jawa Timur dan menikahi putri Prabu Siliwangi, Ratu Ayu Kencana Wungu. Dari pernikahan tersebut, muncul suku Bujung dan Berirung yang menjadi bagian penting dari sejarah Menggala. Pada abad ke-9 Masehi, kerajaan Tulang Bawang menjadi Minak Tabu Gayau, yang dikenal dengan Runjung. Kerajaan ini memiliki 3 putra mahkota, Tuan Rio Mangkubumi, Tuan Rio Tengah, dan Tuan Rio Sanak.